Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang wajib haji, sunnah haji, dan larangan di dalam berhaji. Wajib haji yang pertama adalah ihram dari mikot. Ihram dari mikot dibagi menjadi dua, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah waktu dilaksanakannya ibadah haji, yaitu dimulai dari bulan Syawal sampai menjelang terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Sedangkan mikot makani adalah tempat di mana para jamaah haji memulai berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Dan setelah para jamaah haji mengenakan pakaian ihram, maka dia harus menjaga semua larangan di dalam berihram. Kemudian yang kedua adalah mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah haji menunggu sampai tengah malam, baru kemudian berangkat ke Mina. Para jamaah haji ketika di Musdalifah dianjurkan untuk mengambil batu kerikil, yaitu 7 buah batu kerikil yang nanti akan dilempar pada tanggal 10 Zulhijjah di Jumroh Aqobah. Kemudian di tanggal 11 dan 12, para jamaah haji juga akan melemparkan batu kerikil yang diambil dari Musdalifah sebanyak 49 buah batu kerikil yang akan dilemparkan di Jumroh Ula, Wusto, dan Aqobah atau yang disebut dengan nafar awal. Kemudian jamaah haji juga bisa melaksanakan Jumroh Ula, Jumroh Wusto, dan Jumroh Aqobah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang mana apabila para jamaah haji memilih untuk melaksanakan nafar sani, maka para jamaah haji diharuskan mengambil 70 buah batu kerikil di Musdalifah. Kemudian yang ketiga adalah mabit di Mina. Arti mabit adalah bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, dan atau 13 Zulhijjah dalam rangka melaksanakan rangkaian manasik haji. Mabit di Mina hukumnya adalah wajib. Waktu mabit di Mina ialah malam hari, dimulai waktu maghrib sampai terbit fajar. Kemudian adalah melontar jumroh ula, wusto, dan aqobah. Melempar jumroh ula, wusto, dan aqobah itu dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan atau 13 Zulhijjah. Jamaah haji dianjurkan untuk membaca takbir setiap melempar 1 buah kerikil. Kemudian, jamaah haji juga harus meyakini bahwa batu kerikil yang dia lemparkan harus masuk ke dalam sumur atau marma dari Jamaroh Ula, Wusto, dan Aqobah. Kemudian melemparnya harus dengan tangan dan berjumlah 7 buah kerikil. Kerikil yang dilemparkan bukanlah kerikil yang sudah digunakan, melainkan kerikil yang memang baru diambil dari Musdalifah. Kemudian setelah selesai melempar batu kerikil, dianjurkan untuk berdoa. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan yang dilakukan oleh jamaah haji sebelum kembali ke tanah air pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Waktu pelaksanaan tawaf wada ialah setelah jamaah haji telah selesai melaksanakan semua urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, sehingga tawaf wada ini merupakan pertemuan yang terakhir dengan Baitullah. Apabila salah satu dari kelima wajib haji
ada satu yang tidak bisa dilaksanakan karena berhalangan, ada uzur, dan lain sebagainya, maka ibadah hajinya tetap sah, namun jamaah haji harus membayar dam atau denda. Selanjutnya adalah sunnah haji. Ketika orang melaksanakan haji, maka ada hal-hal yang disunahkan untuk bisa dilaksanakan sebagai bentuk kesempurnaan di dalam melaksanakan ibadah haji. Sunnah yang pertama adalah mandi sebelum ihram. 2. Sholat sunnah ihram. 3. Memperbanyak membaca talbiyah. 4. Membaca sholawat Nabi. 5. Berdoa di multazam, yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. 6. Sholat di dekat makom Ibrahim. 7. Minum air zam-zam. 8. Banyak berdoa dan berzikir di Arafah. 9. Banyak berdoa dan berzikir di Musdalifah. 10. Mengambil kerikil di Musdalifah untuk seluruh lemparan jumroh. 11. Berdoa setelah melempar jumroh. 12. Mencukur rambut sampai habis untuk jamaah laki-laki. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, maka ada hal-hal yang harus dia jauhi dan jangan dilakukan, karena apabila dilakukan bisa menjadikan hajinya batal atau tidak sah. Larangan yang pertama bagi laki-laki: 1. Memakai pakaian yang berjahit. 2. Memakai tutup kepala yang menempel langsung di kepalanya. 3. Memakai sepatu, ini tidak boleh. Namun memakai sandal hukumnya boleh. Kemudian larangan bagi perempuan: 1. Memakai tutup muka atau segala jenis kain yang bisa menutupi mukanya, maka tidak boleh. 2. Memakai sarung tangan, ini juga tidak boleh. Adapun larangan bagi laki-laki dan perempuan setelah mengenakan pakaian ihram, maka jamaah haji tidak boleh memakai wangi-wangian. 2. Mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan, memotong kuku, menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan, melakukan hubungan suami istri sesudah tahallul pertama, melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul pertama, berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Dari 1 sampai 7 ini, maka para jamaah haji dilarang untuk melakukannya. Apabila melanggar ketentuan ini, maka ibadah hajinya bisa menjadi batal atau tidak sah. Ini adalah contoh pakaian ihram yang dikenakan oleh jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Biasanya ketika laki-laki mengenakan pakaian ihram, maka pundak bagian kanan harus terlihat dan memakai sandal serta tidak menggunakan penutup kepala yang menempel langsung dengan kepala, dan juga dilarang mengenakan pakaian yang berjahit. Namun memakai sabuk boleh atau ikat pinggang itu boleh, karena ikat pinggang itu bukan bagian dari pakaian. Kemudian untuk jamaah haji perempuan, sama seperti mengenakan mukena, yaitu terlihat bagian muka dan telapak tangan, sedangkan anggota tubuh yang lain harus tertutup. Demikianlah pembahasan materi kali ini tentang wajib haji, sunnah haji, dan larangan haji.
mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.